Oh, oh berarti masih normal. Karena tadi nggak sesuai ekspektasi. Mungkin. Karena mungkin. Parsianya ditutup. Iya, mereka tahu parsianya ditutup. Jadi ya udahlah kita putar balik aja. Mungkin 1000 mungkin adanya kemungkinan EVOS dipecahkan dengan telur pertamanya kali ini. Atau bahkan EVOS tetap mengaum keras di arah top klasemen. Tapi apapun yang terjadi, EVOS dan Geeksled telah memberikan permainan yang luar biasa di match pertama ini. Mari kita beli apresiasi. Mana tepuk tangan di EPL Arena? Game penentu yang akan menentukan apakah Geeksled adalah tim pertama yang akan memecahkan telur kemenangan dari EVOS Legends. Atau EVOS Legends masih di jalur kemenangannya mereka. Balik lagi. Sebentar lagi kita bakal melihat kenyataan yang akan terjadi. Yes. Pecah telur atau ternyata masih mendominasi. Go to the land of down. Ini dia untuk game ketiga kita di Jume. Lagi-lagi bakal bermain lebih cepat harusnya untuk memaksakan rotasi yang bisa dibawakan juga oleh EVOS Legends nantinya. Lebih mengcover ke arah seorang Brass, tapi Baloyski ternyata bakal memberikan pressure yang sama di area early-nya. Aboy bakal coba untuk mengejar. Memiliki damage yang begitu menyakitkan di area early-nya. Dipaksa mundur Hijume, terpaksa recall. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk beli tiket nonton langsung ya. Karena di sini juga ramai, tapi Baloyski masih memberikan pressure yang sama. Ketemu Dreams di depan jalan, di tengah jalan. Di Slabel. Ini kalau misalnya EVOS sudah mainin tempo seperti dia sebelumnya. Ini harusnya under 15 sih. Kalau mereka bisa mainin ke arah Kayak game pertama. gold lane ya. Dan jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB setiap beli item voucher di Dunia Games. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di atas 15 udah Geeksled yang mendominasi. Dari segi power yang mereka miliki. Mereka punya Aboy, mereka punya Kadera. Tapi lihat di Soul Lane sana. Bakal ada Palace yang ditumbangkan. Dan first blood yang terdapat oleh seorang Tas. Kembali dominasi akan coba dilakukan. Dan Janna Kitty masih level 3. Untungnya berhasil mendapatkan jungle yang dia miliki. Karena kalau Janna Kitty masih level 3 ketika ada team fight terjadi di arah bottom lane. Wah, itu udah berat banget untuk dirinya dan kawan-kawan. Iya, nggak boleh terlalu membawa game ini juga ke arah late game juga dari EVOS Legends sih. Ini powernya terlalu kuat dari Geeksled, memiliki Cloud. Yang kita tahu di atas menit 15 aja Cloud ini udah benar-benar sulit banget untuk ditumbangkan dengan damage yang dimiliki. Tapi EVOS Legends, mereka berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Di 1 menit pertama mereka mau coba untuk mainin rotasi yang lebih agresif. Dapatkan objektif turtle secepat mungkin. Tapi di area atas dicolong. Tercolong kembali tapi kita lihat ada sedikit pendekatan terhadap turtle dari sisi kubu Geeksled. Tas versus everybody mencoba untuk melakukan sedikit retribution tapi gagal. Tasnya terperangkap dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Tas kali ini dan dihilangkan dengan instan oleh seorang Luke. Sedangkan di arah top lane mereka bertukar dengan 1 buah gold lane yang totally tidak worth it. Ini gak worth it banget karena Brands-nya jadi dapetin tabungan dari goldnya. Sementara tadi Psychots kita ngeliat mungkin dengan adanya pergerakan dari seorang Tas yang gak bisa di cover. Dia coba untuk asal aura ke area depan, akhirnya dia putar balik gak. Dia pikir ya daripada tumbang 2 mendingan ya udah Tasnya aja yang tumbang. Tapi trade-nya dapat di area atas. Itu kalau kata orang daripada mending-mending kan. Daripada mending-mending. Oh iya benar-benar. Susah nih kalau ngomong sama orang old school. Oke, kita back to the land of down. Ngelihat adanya 1 buah dukungan tim favorit kalian sambil order Grab, itu langsung di scan aja buat kalian dapetin diskon hingga 26.000. Ingat ya. Iya. Ini kalian ke EPL Arena pun juga bisa dapetin 26.000. Dan retribution didapatkan oleh seorang Tas. 1 jungle termakan. Tas bahkan masih mau lebih invasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka tidak pernah henti-hentinya. Dream di depan sana menuju ke arah 1 buah Aboy terperangkap dan bahkan flicker digunakan. Tercancel. Brass masih berhasil menyamakan dirinya. Tidak ada para di sana dari seorang Hijume. Memberikan sedikit distraction dan bahkan Brass yang terperangkap dan bahkan dibalikan kembali keadaannya. Brands sekarang telah mau. Wow, ini sisi dari Geeksled terlalu banyak dan bahkan Brands kali ini gak dikasih pulang. Masih dipok juga di area atasnya dan Baloyski. Sembur terus. Sembur terus kalau kata si Aboy. Silakan mengucap. Dan bahkan dari segi emblemnya tapi Luke di area bawah bakal dikejar sama Psychots, Ji. Masalahnya udah gak ada flicker dari seorang Luke. Dan nampaknya dari Psychots dia memilih untuk mundur.
kalkulasi yang mungkin cukup matang. Itu benar-benar dia bisa menahan ego. Dia bisa menahan nafsu yang dia miliki. Terus dikeluarkan. Tas di garis depan masih mencoba untuk melakukan sedikit trigger disiplin yang dimiliki terhadap para MSP yang dia miliki. Dikeluarkan. Zoning out yang dilakukan. Ternyata Retribution kali ini berhasil mendapatkan turtle. Hijau yang membalikan kebalikan dan mencoba menyelamatkan tas. Tapi ternyata papan catur yang dibuka ini terlalu jauh dari keberadaan seorang tas. Iya, selalu jadi trade yang memang dari Geekslate mereka harus paksain team fight dan Hijume dipotong ternyata oleh pemain-pemain dari Geekslate, Ji. Gila, itu baru muncul batang Dreams. hidungnya, langsung dijewer. Mencoba dibalikan kembali keadaan yang Psycho sekali ini masih belum mampu, masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Luke. Dan kali ini malah berbanding terbalik. Prediksi satu-satunya menuju ke arah Geekslate, menuju ke arah Mirko, English Test. Kalau aku melihatnya kenapa menuju ke arah EVOS dari draft sih. Draftnya harusnya EVOS banget kalau mereka bermain dengan tempo permainan di game yang pertama. Tapi harus dengan, iya bisa dibilang strategi yang sama. EVOS Legends harus main secara berlima juga. Gak bisa ngebuang Brand sendirian begitu saja. Oke, tapi lihat Reds dikagalin oleh seorang tas. Tetap kehilangan Hijume. Di depan sana mereka berhasil mendapatkan seorang Kuvra. Tidak cukup adil mid lane juga dengan seorang Roamer di early game seperti ini. Karena Roamer tetap bisa mendapatkan gol sedangkan Hijume butuh duit tambahan. Hijume butuh duit kecil dari wave-nya untuk bisa membangun pondasi-pondasi damage yang dia miliki, Momo-chan. Ya, sehingga ini ngebuat Hijume tertinggal dari segi gold dan satu buah Ice Queen One di tangan Hijume menambah efek slow. Sementara Aboy bakal lebih berfokus untuk mendapatkan combo dari dua item yang kita tahu, yang Truncheon dan juga Clock of Destiny. Sementara dari marksman-nya yang kalau kita lihat, ini masih berfokus terhadap item yang mereka butuhkan, Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Oh, tapi kali ini ditarik dengan Divine Judgment ke arah Luke. Waduh, gila. Gak mati. Gila, masih selamat. Luke kali ini, ada technical pause. Stand of down, let's go. Oji bisa ngambek juga ternyata ya. Ngambek, kalau nggak jawab nggak kalian down. Oke, set up team fight lagi di area turtle yang ketiga. Dan lihat tuh tasnya udah sampai dipok, ini yang mungkin membedakan ya. Sampai Geeknya bener-bener gak kasih akses sama sekali buat tasnya ini bisa dapetin objektif dengan mudah. Kalau memang Geek gak bisa dapetin objektif turtle, tas pasti selalu jadi korban. Nih melihat dua kali terjadi di turtle 1 dan turtle 2, tasnya gak mau ambil resiko. Dari teori yang didapatkan langsung ada penunjukan seorang Brass hilang begitu saja. Surprise attack yang tadi barusan aku sempat bilang, tapi AB masih mau lebih dan Demon Judgment dibalas dengan Demon Judgment dan hilang begitu saja. 2 poin bertukar di arah bottom lane, di mana Aboy ditukar dengan Brass dan juga Dreams masih cuan untuk tim Geekslate. Dan itu yang aku bilang ketika break tadi, mau tidak mau untuk bisa menumbangkan Brans cuma hanya 1. Kasih dia surprise attack dengan Baloiski ke arah Brans. Karena apa? No Purify Gaming untuk tim EVOS Legends. Iya, dan ini jadi kerugian untuk EVOS Legends karena memang mereka berhasil untuk numbangin Aboy, tapi jadi mahal karena Bransnya hilang, mereka nggak dapet turtle. Sementara untuk gold difference-nya kali ini Kadera dapetin farmingan yang lumayan aman, lumayan nyaman dengan angka gold yang hampir menyentuh angka 6.000. Wow. Sementara Jana Cutie lebih bisa untuk mendapatkan gold lebih karena posisi dari tas udah tumbang sebanyak 3 kali. Sementara Jana terlihat kuat sebagai garda depan dari Geekslate. Yes, dan kelihatan tipat kembali terjadi. Aboy! Survive Baloiski mencoba untuk membalikkan kembali karena dimiliki tas. Masih mau lebih. Tidak ada power dari seorang Brans untuk mendobrak para pemain dari tim Geekslate. Membuat seorang Aboy selamat. Ini benar-benar, ini namanya dari tadi, dari game pertama ini permainan di ujung tanduk. Baloiski lewat begitu saja, flicker ke arah belakang. Karena tidak bisa lagi menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Branjit kali ini. Untung dia langsung flicker, itu kalau nggak flicker mungkin akan sedikit berbeda cerita karena tas di sini punya 1 buah heavy spin. Hijume pun masih bisa untuk memberikan efek slow dengan adanya Void Crystal. Dan Lord yang bisa diamankan oleh Geekslate, ini bahaya kalau mau dipaksakan team fight-nya. Flicker kali ini mundur ke arah belakang dan ternyata Blazing Duet by Kadera berhasil memporak-porandakan backline dari EVOS Legends. EVOS Legends bahkan mereka sebelum tas menuju ke arah 1 buah Lord di poking abis sama seorang Kadera di arah backline. Membuat Lord Baloiski. Baloy! What are you doing, Baloy? Kepencet kayaknya. Gak ada yang lihat, nggak masalah.
suka terjadi di kota-kota besar kali ini Momocan. Tadi yang pertama I'm offended, sekarang Tyrant Rage. Mungkin kepencet kali ya. Enggak, Baloi emang suka gitu orangnya kayaknya. Dia membuat surprise ke arah pemain EVOS Legends, Kaisernya juga dia surprise. Judgment surprise! Hilang Jana Kitty, Sarmi Coffee dapatkan para pemain dari tim EVOS Legends. Bersama dengan Blazing Duet yang tercounter. Kadira mundur ke arah belakang. Jantan didapatkan. Walaupun Lord kali ini di tangan dari tim Geekslate. Tapi tim Geekslate akan memberikan sedikit giveaway Lord saja terhadap EVOS Legends dan itemnya Momocan silakan. Oke, Demon Hunter Sword di tangan Brans ini bisa ngerontokin pemain minded seperti Luke dan juga Baloyski bahkan Jana Cutie. Sementara dari item Kadera ini masih oke, dengan ada satu buah Swift juga berarti nambahin attack speed. Dia bakal bikin ke arah Course of Strike sih harusnya dari seorang Kadera. Atau mungkin langsung ke Blade of Despair. Jadi bisa. Bisa sih. Blade of Despair. Tapi jarang sih. Tapi jarang ya. Jarang banget Kayaknya Course of Strike sih. Baloyski berhasil menangkap dapatkan top tidak masalah bahkan coba ditumbangin begitu saja. Tidak ada atas untuk mempertahankan para pemain dari tim EVOS Legends. Dengan power yang mereka miliki. Mereka akan teamfight dengan hanya 4 player saja. Mencoba dipaksakan, dihilangkan Baloyski. Still survive. Kadera terlalu dalam. Masuk ke dalam pertahanan dari tim EVOS Legends. Terlalu dalam dan bahkan satu point kill kembali didapatkan oleh tim Geekslate di arah top lane. 2 versus 1. Psychots belum cukup kuat nampaknya untuk bisa mempertahankan dirinya ketika melawan Fredrin dan juga Labo di arah top lane-nya. Wow, mungkin Atenasil bisa jadi pilihan untuk Brans atau Radiant. Melahap damage yang dimiliki oleh Geekslate dengan magical offense yang begitu sakit, tapi Baloi berhasil mendapatkan direct. Ransom menjadi pilihan yang mencat tentang keluarga. Luke menjadi korban selanjutnya. Luke gak bisa bertahan kembali. Damage turret yang terlalu banyak membuat Luke harus ditumbangkan begitu saja. Luke yang diberikan nampaknya kali ini ditukar dengan satu buah turret. Oke. Dan team fight-nya terus terjadi. Ini trade dari kedua belah tim yang sebenarnya bikin pressure juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends karena Geekslate ini selalu bisa ngedapetin target-target yang cukup penting seperti Brans. Dreams yang sempat nahan juga tadi posisi dari Kadera yang terlalu dive in di area turret bawah. Ini jadi nggak terlalu rugi karena Bransnya tumbang, tapi Tas sudah nggak boleh lagi seorang diri. Tas sudah nggak boleh berjalan seorang diri. Tas kali ini berbeda. Mereka punya power dari seorang Kadera. Mereka bisa nge-down dari seorang Fredrinnya. Dan di sisi sebaliknya, Aboy memiliki power yang cukup tinggi untuk bisa menumbangkan seorang Tas itu sendiri, Momocan. Oke, Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sudah mulai muncul juga. Di menit yang ke-12 yang bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Geekslate. Tapi EVOS Legends kayaknya mereka sulit banget untuk melakukan kontes karena terlalu besar. Sekarang damage dari Kadera udah mulai snowballing sampai ke arah late game-nya nanti. Kadera kali ini lagi-lagi menjadi sosok orang yang benar-benar harus ditakuti. Itemnya, tapi sebelum itu silakan Momocan. Oh, dia bikin ke arah Malefic. Oke, dan bahkan mungkin item dari Kadera bisa menuju Corrosion. ke arah Corrosion atau Endless. Enggak dong, kalau nggak Corrosion ini Wind of Nature. Oh, WN tinggal ya? pilih 2 itu sih. Oh iya, tapi dia so butuh far WN kalau juga yang sih. aku lihat dari power yang dimiliki dari EVOS Legends, Wind of Nature oke sih. Bukan untuk Brans doang, tapi untuk Psychots juga. Ini Psychots yang bisa motong dari area blind spotnya sih, Ji. Alright, Lot bergerak di bottom lane. Konsil telah didapatkan oleh para pemain dari tim Geekslate, terdengar dengan cukup jelas. Baloyski belum terdeteksi di mana keberadaan dia berada. Tapi Baloyski sudah mengeker ke arah bawah. Bottom lane tercancel begitu saja. Fokus terhadap base turret Lord yang cukup cuek. Kali ini berhasil mendapatkan base turret. Tapi masalah utamanya adalah para pemain dari tim Geekslate. Mereka mendefend dan mendapatkan terroristnya. Berhasil di-cancel begitu saja. Mundur ke arah belakang. Martis dari seorang Psychots bisa bertahan kembali dan satu brand fight lock menutup permainan dari tim EVOS Legends. Dan bahkan ini bencana untuk EVOS Legends. Suara terdengar. Udah cukup kecewa. Tapi nampaknya Baloyski masih mau lebih. Fokus ke arah base. Yang terjadi. Kadera di take down. Dan ternyata pemaksaan yang dilakukan gak berhasil untuk melakukan end game. Geekslate terlalu terburu-buru untuk mencoba menyelesaikan game yang dimilikinya. Dan bahkan Jana Kitty harus hilang.
looking for wipe out. EVOS Legends masih bertahan di lane of down. Wipe out didapatkan oleh tim EVOS Legends. Agak sedikit memaksakan dengan dua pemain yang tersisa dari Geekslate. Kalau kita lihat instant replay presented by Samsung Galaxy S23, ini sebenarnya balonya udah pasti bakal kena damage dari base-nya. Tapi sorry dari kaderannya, karena posisinya dia udah masuk duluan dengan meta mirror image dan menyisakan seorang Janna Cutie dan juga Balo yang udah jelas-jelas damage-nya akan kurang. Lihat miskalkulasi yang dilakukan oleh Geekslate. Ternyata bakal coba dipaksa. Menuju ke arah depan. Balo escape. Terroristnya gak ada yang melakukan following up. Dan bahkan mereka harus menukarnya satu persatu. EVOS Legends. Mereka membuat dua pemain dari Geekslate hilang begitu saja. Kadera masih mau lebih. Udah gak ada win of nature. Di arah top lane bahkan EVOS Legends. Para minion yang mendorong dan berhasil mendapatkan satu best suret. MPL Arena mana tepuk tangannya? EVOS Legends yang sekarang lagi mendapatkan momentum comebacknya mereka mengembalikan keadaan sekarang dengan posisi yang dimana Geekslate mereka terlalu memaksakan tadi tim fight di area base dari EVOS Legends. Dan lihat, Kadera memang masih bisa menjadi ancaman untuk pemain dari EVOS Legends. Tapi ketika tim fightnya terpecah seperti tadi, Baloy masuk dengan Tyrant Revenge, gak ada follow up damage dari Geekslate. Ini malah bisa dirontokin balik sama seorang Brands karena fokus dari Baloyski. Dan juga Luke ini harus numbangin Brands duluan. Gila ini seru banget, ini match luar biasa pecah menurut gua untuk pembuka. Di week yang kedua aja lihat betapa intensnya dan bahkan sang top klasemen aja. Kali ini sedang berusaha keras untuk bisa membalikan kembali keadaannya. Geekslate berkali-kali tuh, kakak jantungnya kenapa deg-degan ya. Aduh, emang ini permainan yang luar biasa. Iya, mata juga deg-degan sih lagi nonton nih. Momen banyak banget terbuka di sini, Momo-chan. Setuju, tapi ini Lord yang bisa jadi pedang bermata dua juga untuk kedua belah tim. Kalau nggak diamankan nih bahaya banget, tapi Baloyski dan Tas! Oh my God, what a retribution from Tas! Membalikan kembali keadaan yang dimiliki. Lalu mulai mundur ke arah belakang, dipecat Madrinsnya kali ini harus terperangkap. Janna Cutie mencoba dihilangkan, dilumat oleh seorang Pras. Dua hilang, tiga. Ini pacara. Geekslate harus mundur ke belakang, satu persatu hilang, tersisa Aboy. Dan nampaknya kali ini kemenangan berada di depan mata dari tim EVOS Legends. Mereka lot berdorong di arah top lane. Tokal sampai ke jemur God. Oh my God. EVOS Legends berhasil mengamankan klasemen dan masih tidak terkalahkan. 2-1 skor yang berhasil diamankan oleh EVOS Legends. Hampir saja Geekslate mereka bisa untuk mendapatkan game